Gue pernah ngerasa gagal dalam hubungan sama orang lain. Teman menjauh, obrolan selalu canggung, dan gue selalu mikir, kenapa sih? Salahnya di mana? Sampai akhirnya gue baca buku How to Win Friends and Influence People. Dan jujur, setelah gue praktekin, skill ngobrol gue naik drastis. Gue lebih gampang akrab, punya koneksi lebih banyak, dan yang paling penting, gue udah nggak ngerasa kesepian lagi. Di video ini, gue udah rangkum 5 insight terbaik dari buku keren yang baru gue baca. Kalau lo terapin, skill ngobrol lo tuh pasti langsung naik kelas, bisa jadi lebih pede, dan asik dari sebelumnya. Siapin catatan lo ya. Ini dia 5 rahasia jitu biar lo bisa ngobrol asik dan disukai semua orang. Nomor 1, berikan pujian yang tulus. Dale Carnegie bilang, setiap manusia, dari anak kecil sampai orang dewasa, punya kebutuhan dasar yang sama. Ingin dihargai, bukan dikritik. Carnegie pernah cerita soal seekor anjing. Cukup diberi pujian dan dielus sedikit, dia langsung jadi sahabat paling setia. Kalau hewan saja merespons pujian, apa kabar manusia? Masalahnya, banyak orang salah paham. Apresiasi itu bukan cuma kata-kata manis, tapi ketulusan. Coba lihat teman lo habis presentasi. Jangan cuma bilang, mantap bro. Coba ganti gini agar lebih ngena. Bagian pembukanya kuat banget, bikin aku langsung fokus. Lebih spesifik, tulus, dan terasa. Ketika kita bisa memberi apresiasi dengan jujur, orang merasa dilihat dan dihargai. Dan orang akan balik respect ke kita. Nomor 2, jangan pernah mengkritik. Mengkritik hanya membuat orang defensif dan merasa direndahkan. Bahkan jika kamu benar, kritikan jarang sekali menghasilkan perubahan positif. Ingatlah, manusia didorong oleh hasrat untuk menjadi penting. Dale Carnegie mengajarkan, daripada menghancurkan semangat orang, cobalah memahami mereka. Hampir selalu ada alasan di balik tindakan seseorang. Fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Nomor 3, jadi pendengar yang baik. Sebenarnya rahasia supaya disukai orang itu sebenarnya simpel. Dengarkan mereka dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mengangguk atau menatap sesekali, tapi benar-benar memberi perhatian. Ketika seseorang bercerita, biarkan mereka menyelesaikan kalimatnya. Jangan buru-buru memotong, mengoreksi, atau langsung memberi saran. Cukup hadir, dengarkan, dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Karena saat orang merasa didengar, mereka merasa aman. Saat mereka merasa aman, mereka jadi nyaman dekat denganmu. Dan dari kenyamanan itu, hubungan mulai terbangun dengan sendirinya. Menjadi pendengar yang baik itu bukan tentang pintar bicara, tapi tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Nomor 4, ingat nama orang. Nama itu lebih dari sekadar rangkaian huruf. Itu identitas, itu pengakuan. Bayangkan seseorang menyapamu dengan nama meski baru bertemu sekali. Rasanya langsung akrab kan? Ada perasaan dihargai. Kita merasa bukan hanya orang lewat, tapi seseorang yang penting. Sebaliknya, saat kita lupa nama seseorang, percakapan jadi canggung, bahkan bisa terasa seperti kita tidak peduli. Makanya, Dale Carnegie selalu bilang, menyebut nama adalah jembatan tercepat untuk membangun kedekatan. Nomor 5, lihat dari sudut pandang orang lain. Dale Carnegie bilang, salah satu kunci supaya kita disukai orang adalah melihat dari sudut pandang mereka. Dan ini bukan berarti kita harus setuju, tapi cukup pahami dulu alasan mereka. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang dia rasakan? Kenapa dia berpikir seperti itu? Kadang kita lupa, setiap orang punya alasan, punya cerita, dan punya beban masing-masing. Dan begitu kita mulai melihat dari tempat mereka berdiri, suasana langsung berubah. Yang tadinya tegang bisa jadi lebih tenang. Yang tadinya saling serang, jadi saling dengar. Orang merasa dipahami. Dan itu hal yang jarang banget terjadi hari ini. Dan ketika seseorang merasa dimengerti, mereka jadi lebih terbuka, lebih hangat, dan lebih mudah diajak bicara. Seringkali hubungan rusak bukan karena argumennya, tapi karena kita memaksakan sudut pandang kita sendiri. Mulai sekarang, sebelum memulai debat atau memperjuangkan pendapat, coba lihat dulu dari sisi mereka. Karena terkadang
Memahami itu jauh lebih kuat daripada memenangkan. Inti dari buku How to Win Friends and Influence People itu sederhana. Dengarkan, hargai, dan buat orang merasa penting. Kalau kamu ingin dihormati, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu like dan share biar lebih banyak orang belajar cara membangun hubungan positif. Jangan lupa subscribe, karena besok gue bahas bab selanjutnya yang gak kalah penting.